Paling bahaya adalah ketika sesuatu yang buruk itu kita merasa tidak bisa melawannya. Siapa bilang tidak bisa? Islam mengajarkan kita bahwa fitrah manusia itu baik. Sehingga sebenarnya yang namanya korupsi itu juga bisa dilawan. Yang mulai dari pribadi-pribadi kita. Kalau saya ditanya janji, ya insya Allah. Insya Allah. Kalau ditanya apa trik dan resepnya supaya tidak korupsi, takut pada Allah. Apalagi semua sistem bisa diakali. Ya, takut kepada Allah. Menyadari bahwa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Samping kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat semuanya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Sekian bulan yang lalu pada Hari Pers Nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Inilah pemimpin kita dari Sabang sampai Merauke, sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Al khairu ya'du kama anna syarra ya'du, kata ulama. Kebaikan itu mewabah sama seperti keburukan itu mewabah. Jadi tidak bisa kita take it for granted ya. Kalau suatu masyarakat itu baik lalu kemudian kita lalai dan abai menganggap bahwa kebaikan itu pasti akan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Ada masyarakat yang baik lalu karena mereka abai terhadap nilai kebaikan itu, digantilah kebaikan itu menjadi keburukan. Dan sama, keburukan dan kebaikan itu sama naturnya atau karakteristiknya itu ya'du. Ya'du itu mewabah, menular. Kebaikan itu menular seperti keburukan juga menular. Dalam kehidupan manusia, pertarungan sesungguhnya itulah pertarungan kesabaran. Jangan mengira bapak-bapak, ibu-ibu yang namanya pesan kesabaran itu hanya disampaikan antar orang baik, tidak. Orang-orang yang punya ide destruktif juga saling berpesan untuk sabar. Coba lihat di dalam Al-Quran, ketika dulu Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid, apa kata orang-orang Quraisy? Isbiru ala alihatikum. Jadi orang Quraisy itu kumpul cepat-cepat, lalu saling berpesan satu sama lain. Pak, sabar ya, ini Muhammad ini merusak kita nih. Sabar ya Bapak. Abu Jahal sabar ya. Ya, Abu Lahab sabar. Abu Sufyan sabar ya. Yuk kita sabar semua. Isbiru ala alihatikum. Kita komit ya. Ide kita ini yang sekarang Muhammad akan hancurkan, kita harus jaga. Itu ahlul batil. Jadi jangan mengira bahwa kesabaran itu monopoli kita, enggak. Maka pertanyaannya adalah siapa yang lebih sabar? Yang menang yang lebih sabar. Nah, dalam konteks tadi tentang korupsi sama juga. Pertama, kalau kita heran sekarang kenapa ke korupsi mewabah, itu artinya nilai kejujuran yang kita warisi itu tidak kita jaga. Katanya kita dulu orang tua kita mengajarkan kejujuran. Benar nggak Bapak? Pernah nggak kita diajar oleh orang tua kita untuk nyolong? Pernah nggak kita diajar untuk khianat? Kan tidak ada. Selalu diajar, nak jujur. Itu diajarkan. Tapi lalu tidak kita rawat. Maka ada benih-benih dari sisi yang lain, benih kebatilan itu, yang namanya korupsi, penyalahgunaan, itu masuk. Lalu mewabah. Kebaikan ketika tidak dijaga, tidak dirawat, tidak dikonstruksi dengan baik, dia akan roboh, runtuh dan hancur oleh keburukan yang datang terus dan mewabah dan tidak dilawan dan tidak dihadapi.
Maka kalau bagi saya ini kembali kepada yang paling esensi adalah memperbanyak lagi di dalam pembicaraan kita, di dalam keluarga kita, muamalah kita tentang kejujuran dan jauh dari perbuatan-perbuatan curang ini. Kalau kita perbanyak membicarakannya, kita saling mengingatkan satu sama lain, kita pesankan, apalagi kalau kita bikin sistem, ya. Ketika itu menyangkut ranah publik harus ada sistem memang, maka insya Allah kita bisa jaga. Tapi kalau kita abai, apalagi menganggap, nah, kalau kata para ulama yang paling bahaya, idza kanal munkaru asbaha ma'lufan, fa fil akhir asbaha ma'rufan bil qausain. Ulama mengatakan saat yang paling kritikal, paling bahaya adalah ketika kemungkaran itu sudah menjadi kebiasaan. Dan ketika dia sudah menjadi kebiasaan, maka bisa saja kemudian dia dianggap sebagai satu kebaikan dalam tanda kutip. Itu kata para ulama. Paling bahaya adalah ketika sesuatu yang buruk itu kita merasa tidak bisa melawannya. Siapa bilang tidak bisa? Islam mengajarkan kita bahwa fitrah manusia itu baik. Sehingga sebenarnya yang namanya korupsi itu juga bisa dilawan. Ya mulai dari pribadi-pribadi kita. Kalau saya ditanya janji, ya insya Allah. Insya Allah. Kalau ditanya apa trik dan resepnya supaya tidak korupsi, takut pada Allah. Apalagi semua sistem bisa diakali. Ya, takut kepada Allah. Menyadari bahwa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di samping kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat semuanya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Jadi bangun resiliensi diri, ketahanan diri kita. Insya Allah kita jauh dari seperti itu. Ya tentu selain itu ya bapak-bapak dan saudara, seorang manusia itu sangat bergantung dari pendidikan dan nilai-nilai yang dia terima sepanjang hayatnya. Korupsi itu adalah satu bagian dari kecurangan, ketidakjujuran. Mari kita refleksi, introspeksi, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Apakah ada cara kita di dalam mendidik anak-anak kita yang membuatnya merasa bahwa kecurangan itu kadang-kadang diperlukan. Datang orang bertamu, nak beritahu saya lagi sakit bapak, padahal nggak sakit. Itu membuat anak kita sampai pada kesimpulan bahwa kecurangan itu bisa menjadi solusi. Dan never underestimate anak kecil. Dia merekam dan dia menjadikan itu menjadi khazanah bawah sadarnya yang akan keluar ketika dia menghadapi situasi-situasi yang serupa. Ketika dia menghadapi situasi di mana dia mungkin dapat manfaat dengan cara yang curang, bisa jadi logika yang dia lihat dari orang tuanya itu dia amalkan. Wallahu a'lam bishawab.